نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual melalui aplikasi Zoom. Insya Allah kan diisi oleh beliau Ustaz Firman lagi hari kita sampai sebelum terkait ketika mulai antara yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ini untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Bapak dan ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Telah kita sebutkan kemarin bahwa memelihara anak yatim, ya, membiayai kehidupan dan merawat anak yatim ini merupakan amalan yang sangat mulia, di mana Nabi SAW mengatakan, ana wa kafil yatim hakada yaumal qiyamah. Aku dan orang yang membiayai anak yatim kedudukannya seperti ini pada hari kiamat nanti, yaitu sangat dekat. Menunjukkan bahwa merawat anak yatim ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang justru melakukan hal yang sebaliknya, dia melakukan kezaliman kepada anak yatim, memakan harta anak yatim secara zalim, maka ini termasuk dosa besar dan dia pantas untuk diberikan hukuman yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, dia pada hakikatnya memakankan atau memasukkan ke dalam perutnya berupa api neraka, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Demikian juga kita telah bahas dosa besar yang ke-9, yaitu berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan kita telah sebutkan perinciannya, apabila seseorang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam untuk menghalalkan apa yang haram dalam syariat ini, atau mengharamkan apa yang halal, maka ini bukan hanya sekedar, ya, dosa besar, tapi bisa mengeluarkan seseorang dari kekufuran, atau dia mengeluarkan seseorang dari kekufuran, dari keislamannya. Artinya seseorang bisa terjatuh pada kekufuran kalau dia berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Namun apabila dia tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dia hanya sekedar berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan dosa besar.
walaupun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari kekufuran, dari keislaman kepada kekufuran, tapi dia merupakan dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Ya, sehingga seseorang harus waspada, jangan sampai dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang merupakan kedustaan atas Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang ke-10. Silahkan dilihat bukunya. Ya, kata beliau, Al-Kabiratul Ashirah, Iftaru Ramadan bila udhrin wala rukhsah. Dosa besar yang ke-10 yaitu berbuka puasa di bulan Ramadan atau berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa keringanan. Artinya tidak berpuasa. Ya, atau dia berbuka sebelum waktunya tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah. Ya, bukan karena sakit, bukan karena safar, atau bukan karena seorang wanita haid, ya, atau nifas dan yang semisalnya, tapi dia menyengaja untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan sebelum datangnya waktu berbuka, atau dia sengaja tidak berpuasa tanpa adanya uzur, ya, tanpa adanya uzur dia tidak berpuasa. Dan ini banyak sekali kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin. Di bulan Ramadan banyak sekali orang-orang yang dia tidak berpuasa. Bahkan kita lihat di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah pasar. Ya, karena kita lihat, mohon maaf, orang yang berjualan di pasar sambil jualan, sambil merokok. Ya, tanpa rasa malu, kadang-kadang dia makan dan minum di tengah-tengah bulan Ramadan. Padahal dia tidak sakit. Padahal dia tidak dalam keadaan safar. Tapi dengan sengaja berbuka. Maka ini merupakan dosa besar. Ya, apalagi puasa di bulan Ramadan, ini merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Ya, maka orang yang berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan, ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, dia telah terjatuh pada dosa besar. Ya, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, ya, suatu ketika Nabi SAW melihat, ya, dalam mimpi beliau melihat ada sebagian orang yang disiksa dengan cara digantung dengan keadaan terbalik. Ya, dalam keadaan terbalik. Kakinya di atas, kemudian mulutnya di bawah. Ya, ada orang-orang yang disiksa, ya, dalam keadaan digantung dia, kakinya di atas, kemudian kepalanya di bawah. Maka Nabi SAW bertanya, man haula, siapa mereka ini? Ya, siapa orang yang demikian besar siksanya ini? Maka dikatakan kepada Nabi SAW, haula illadina yuftiruna qabla, ya, tahalluti saumihim. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum halal bagi mereka untuk berbuka. Ya, sebelum halal bagi mereka untuk berbuka, tapi mereka sudah berbuka. Ya, mereka dihukum dengan cara apa? Digantung dari atas ke bawah, kemudian dari mulutnya mengucur darah yang sangat banyak. Ya, mulutnya dalam keadaan robek, kemudian mengeluarkan darah yang sangat banyak. Ini menunjukkan hukuman yang sangat besar atau yang sangat pedih, azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang berbuka sebelum waktunya tanpa adanya uzur. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa sama sekali? Tentu lebih berat lagi. Orang yang berpuasa, tapi kemudian dia berbuka sebelum waktunya saja, hukumannya seperti itu. Bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa sama sekali? Ya, dan sayangnya ini banyak sekali kita lihat. Ya, buktinya kita lihat warung-warung itu, ya, masih buka. Kalau kita lihat siapa yang makan di warung-warung tersebut, ya, di antara mereka kaum muslimin. Di antara mereka orang Islam yang tidak punya uzur, ya, tapi tanpa rasa malu dia berbuka, ya,
Kan kita lihat banyak yang merokok di jalanan. Ya, padahal dia seorang muslim. Oleh karena itu, ini satu perkara yang harus diwaspadai. Ya, berbuka puasa ya tanpa adanya uzur atau tanpa adanya sebab yang syar'i ya di tengah hari di bulan Ramadan, ya ini merupakan dosa besar. Ya. Dan ini tidak tergantikan apabila seseorang dia membatalkan puasanya atau dia tidak berpuasa sama sekali di bulan Ramadan tanpa adanya uzur, maka tidak bisa digantikan dengan puasa di luar bulan Ramadan. Misalnya dia nggak punya uzur, ya sudah nih saya lapar nih, ya kemudian dia berbuka tanpa adanya uzur. Nah puasanya ini nggak bisa diqadha, puasanya tidak bisa diqadha. Ya, di sini beliau membawakan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamud dahri walau shamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuka satu hari saja dari bulan Ramadan tanpa adanya uzur dan keringanan, ya, artinya tanpa ada sebab yang syar'i yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa, lam yaqdihi siyamud dahr walau shamahu, maka dia puasanya tidak akan bisa tergantikan. Walaupun dia berpuasa, ya, artinya dia mencoba untuk mengqadha, maka ya apa yang dia lakukan ini tidak bisa menggantikan puasa tadi. Ya, sehingga kata para ulama, ya orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur, ya kafarahnya adalah dengan apa? Dengan dia bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Karena kalau dia berpuasa ini juga tidak memberikan manfaat, ya, tidak memberikan manfaat. Hadza lam yathbut. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah kata beliau. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Namun di sana ada hadis-hadis lain yang memperkuat makna dalam hadis ini. Ya, di antaranya hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, tidak ada pensyariatan mengqadha puasa ya bagi orang yang sengaja untuk meninggalkannya. Sehingga kalau dia melakukan qadha, ya fahuwa radd, maka amalannya itu tertolak, tidak diterima. Maka hati-hati, puasa di bulan Ramadan ini kalau ditinggalkan tanpa uzur, maka tidak bisa diqadha, tidak bisa diqadha. Dia berdosa dan hendaknya dia bertobat dari apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian dalil lain yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salat yang 5 waktu, ya, Jumat yang satu ke Jumat selanjutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan selanjutnya, ini adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya selama dosa besar itu dijauhi. Selama dosa besar itu dijauhi. Ya. Di sini beliau ingin menunjukkan kalau seseorang itu berpuasa, ya, syahid dari hadis ini adalah puasa Ramadan yang satu ini ke Ramadan yang satu ke Ramadan yang selanjutnya, maka ini akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Ya, majtunibatil kabair, selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga kalau ingin dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melakukan dosa besar. Salah satu dosa besar adalah meninggalkan puasa, walaupun itu cuma 1 hari saja, tanpa adanya uzur. Sehingga orang yang di bulan Ramadan, ya, misalnya bulan Ramadannya ada 30 hari.
Ada 30 hari. Kemudian dia berpuasa selama 29 hari. Satu hari dia tinggalkan puasa tanpa adanya udzur. Ini dosa besar. Kalau dia tidak bertobat, maka Ramadan, puasa Ramadannya ini, ya, dia tidak akan mendapatkan keutamaan dari puasa Ramadannya berupa pengampunan dosa. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan dosa besar. Karena dia tidak meninggalkan dosa besar. Ada dosa besar yang dia lakukan. Yaitu apa? Meninggalkan 1 hari puasa di bulan Ramadan. Jadi bayangkan, 1 hari saja dia meninggalkan puasa Ramadan, ya, tanpa ada uzur. Nah, ini terjatuh pada dosa besar. Kalau dia terjatuh pada dosa besar, keutamaan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosa tadi tidak dapat dia peroleh. Rugi kan? Rugi. Oleh karena itu berhati-hati, jangan sampai kita kalau tidak punya uzur, ya, jangan sampai kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya, karena walaupun kita berpuasa di hari-hari selanjutnya, ya, tapi kita tidak mendapatkan keutamaannya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya tadi majtunibatil kabair. Selama dia meninggalkan dosa besar. Ternyata dia tidak meninggalkan dosa besar, bahkan melakukannya. Itu dengan cara meninggalkan puasa walaupun 1 hari. Ya. Oleh karena itu permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat perlu dijaga oleh setiap kaum muslimin. Ya. Terkadang seseorang bermudah-mudahan, ya, alasannya ditanya, kenapa mas kok nggak puasa? Tadi itu nggak sahur saya, katanya. Nah, sahur itu tidak wajib, ya. Sahur itu tidak wajib. Ya, kalau jenengan tidak sahur, ya tetap berkewajiban untuk puasa. Ya, maka barang siapa yang dia ketinggalan sahur, bukan berarti dia boleh berbuka. Wajib bagi dia untuk menahan, ya, sampai datangnya waktu berbuka. Sampai datangnya waktu berbuka. Ya, sering banget alasan. Kadang-kadang kita melihat mereka, ya, mencoba menegur dengan baik. Mas, kenapa kok tidak puasa? Ada aja alasannya. Saya itu sering lihat tukang parkir itu, kadang-kadang ngerokok. Ya, kemudian kita amar ma'ruf nahi munkar, kita tanya, mas, kok tidak puasa? Jenengan kan muslim, mas. Ya, kok tidak puasa? Mas sakit gigi, mas tadi nggak bangun, mas banyak sekali alasannya. Ya, tapi setidaknya kita ngasih tahu, ya, bahwa puasa ini wajib, nggak boleh ditinggalkan. Ya, ini perlu kita sadarkan kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, waqala alaihi salatu wassalam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait. Muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam. Ya, merupakan rukun Islam. Ya, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah, muttafaqun alaih. Maka meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini paling minimnya dosa besar. Ya, meninggalkan salah satu dari rukun Islam paling minimnya dosa besar. Dan di sana ada yang para ulama mengatakan, ya, kalau dia meninggalkan seperti 2 kalimat syahadat, kafir, ya, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak masuk Islam. Ya, atau dia meninggalkan sholat, menurut sebagian para ulama juga merupakan kekufuran. Paling minimnya meninggalkan rukun Islam ini adalah dosa besar. Dan salah satu rukun Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Qala an Hammad bin Zaid. Kemudian beliau membawakan sebuah asar dari Abdullah bin Abbas. Wa an Hammad bin Zaid, an Amr bin Malik al-Bakri, an Abil Jauza,
an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Hamad bin Zaid, ya, beliau mengatakan dari Amr bin Malik al-Bakri, dari Abul Jauza, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ural islami wa qawaiduddin salasah. Ya. Ikatan Islam dan pondasi agama itu ada 3. Syahadatu an la ilaha illallah, wassalatu wassabu Ramadan. Syahadat la ilaha illallah, kemudian salat dan berpuasa di bulan Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara ketiganya, maka dia telah terjatuh, ya, kepada kekufuran. Nah, ini menurut pendapatnya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan simpul dari ikatan keislaman itu ada 3. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa. Maka barang siapa yang meninggalkan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang meninggalkan salah satu, ya, dari 3 simpul ini, maka kata Abdullah bin Abbas, faqad kafar, fahuwa kafir. Maka dia telah terjatuh pada kekufuran, bukan seorang muslim, kata Abdullah bin Abbas. Wa najidu katsiral mali wa lam yahuj wa lam yuzakki wa la yahillu damuhu. Dan kami menemukan, kata Abdullah bin Abbas, orang yang banyak harta, ya, tapi tidak pergi haji. Demikian juga orang yang memiliki harta namun dia tidak berzakat, tidak serta-merta menghalalkan darahnya. Wa hadza khabarun sahih, dan ini adalah kabar yang sahih. Ya, di sini Abdullah bin Abbas, ya, menegaskan bahwa 3 perkara, ya, dari rukun Islam ini harus ditegakkan. Kalau tidak, beliau memandang bahwa itu sebuah kekufuran, yaitu kalimah syahadat, kemudian sholat, dan juga puasa. Ya, sehingga meninggalkan puasa di bulan Ramadan, sekali lagi bukan permasalahan yang sepele. Dia merupakan dosa besar. Karena siapa yang meninggalkannya tanpa adanya uzur, dia telah terjatuh pada dosa besar. Wajib baginya untuk bertaubat. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla fala hajata lillah bi an yada'a at-ta'ama wasyarab." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji. Ini maksudnya di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu. Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji, wal amala bihi, demikian juga melakukan, tidak meninggalkan perbuatan yang keji, wal jahla, dan perbuatan jahil, fala hajata lillah bi an yada'a at-ta'ama wasyarab, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makanan dan minuman. Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah nggak butuh puasanya. Jadi barang siapa yang di bulan Ramadan, ya, yang di dalam bulan Ramadan, dia tidak meninggalkan perbuatan keji. Sama saja bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Ya, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji. Demikian juga dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, ya, perbuatan-perbuatan dosa, wal jahla, dan perbuatan-perbuatan kejahilan. Maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumannya. Apa maksudnya? Maksudnya, ya, puasanya tidak memberikan manfaat, puasanya tidak mendatangkan pahala kalau dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, kalau orang yang puasa, Bapak dan Ibu, kalau orang yang puasa, ya, kemudian dia tidak menjaga puasanya tadi dengan mengucapkan perbuatan yang keji, ya, maka Allah
tidak akan membalas ya puasanya tadi. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasa sama sekali? Orang yang puasa saja namun tidak meninggalkan maksiat, puasanya tidak diterima. Apalagi orang yang nggak puasa sama sekali. Maka hukumannya jauh lebih berat. Ya. Orang yang puasa saja, ya, kalau dia tidak meninggalkan perbuatan maksiat, ya, maka amalan puasanya bisa jadi ditolak oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang nggak puasa sama sekali? Ya, tentu tidak ada pahala sama sekali yang akan dia dapatkan. Justru dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang yang salat, yaitu orang yang yang lalai dalam salatnya. Para ulama menyebutkan bahwa lalai dalam salat ini ya bisa bermakna dia tidak khusyuk dalam salatnya, atau dia mengundur-undurkan salatnya sampai hampir keluar waktunya. Ya. Maka orang ini walaupun salat terancam ya mendapatkan kecelakaan. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Ya, lebih parah lagi. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar? Karena dulu kami tidak salat. Ya, maka orang yang tidak menyempurnakan salatnya, dia mendapatkan ancaman, apalagi orang yang tidak salat sama sekali. Demikian juga dengan puasa. Orang yang tidak menyempurnakan puasanya, tidak meninggalkan kemaksiatan ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, ya, dia terancam. Apalagi orang yang tidak puasa sama sekali. Ya. Oleh karena itu, ya, ini menunjukkan ya bahayanya meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya uzur. Ya. Uzurnya itu disebutkan oleh para ulama, diantaranya sakit. Sakit yang kalau dia berpuasa ya akan menyebabkan terlambat kesembuhannya atau menyebabkan penyakitnya semakin parah, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. Atau orang yang dalam keadaan safar. Ya, yang kedua yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sedang dalam keadaan safar. Ya. Kemudian orang yang wanita yang haid dan nifas. Nah, ketiga golongan ini dia boleh baginya untuk tidak berpuasa, tapi mengqadha. Ya, kemudian mengqadha setelah dia sembuh dari penyakitnya, atau ketika dia sudah berada di luar bulan Ramadan, sudah tidak dalam keadaan musafir lagi, ya, maka dia diwajibkan untuk mengqadha. Adapun orang yang sakit menahun, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia membayar fidyah. Ya, 1 hari yang dia tinggalkan, ya, dia memberi makan 1 orang miskin. Adapun yang selain itu, ya, dan juga termasuk orang yang hamil dan menyusui, ini juga yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Adapun yang selain itu, ya, seperti orang yang karena alasan pekerjaan atau karena alasan cuaca yang panas, ya, maka yang demikian tidak diterima. Kita lihat zamannya Nabi SAW, ya, mereka bahkan berjihad, ya, di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah Ramadan, ya, dan mereka bekerja, beraktivitas seperti biasa dalam keadaan, ya, di sana, yakni di Makkah dan di Madinah ketika itu, ya, cuacanya sangat panas. Berbeda jauh dengan ya tempat kita. Tempat kita ini masih lumayan. Ya, di sana lebih ekstrim lagi panasnya. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan ya puasa Ramadan tanpa adanya uzur dan ya rukhsah. Wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu imri'in
adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Celaka seseorang yang menemui bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau naik ke atas mimbar. Ya, Nabi SAW merokok Nabi SAW ma'ala mimbar. Faqala amin, amin, amin. Lalu beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Fasu'ila anhu, maka ditanya beliau, apa yang terjadi? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, atani Jibril. Jibril datang kepadaku, kemudian berdoa dengan 3 doa. Yang salah satu doa tersebut, ya, raghiba anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni. Artinya dia tidak memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, yang harusnya dia berpuasa, dia tinggalkan puasa. Ya, yang harusnya dosanya diampuni, ya, tapi dosanya tidak diampuni. Ya, ini doakan kecelakaan, kerugian yang besar oleh Jibril alaihissalam. Ya, fakul amin, kul amin ya Muhammad. Katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Ya, dosanya dari Jibril, doanya dari Jibril alaihissalam. Yang mengaminkan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kira-kira dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Ya, maka berhati-hati orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, dia mendapat banyak sekali ancaman. Di antaranya ancaman yang pertama kali tadi kita sebutkan, ya, nanti dia di neraka akan digantung dalam keadaan berbalik, kemudian dirobek mulutnya sehingga mulutnya itu mengucurkan darah. Demikian juga dia didoakan kejelekan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia tidak mendapatkan berbagai macam keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Boro-boro dia dapat keutamaan, justru dia mendapatkan perbuatan dosa, dia mendapatkan dosa dan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Az-Zahabi di sini, wa indal mu'minin, ya, muqarraru anna man taraka sauma syahri Ramadan bila maradin wala gharadin annahu syarrun minaz zani. Suatu perkara yang sudah disepakati oleh kaum mukminin, ya, artinya kaum mukminin sepakat bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ya, tanpa udzur, ya, tanpa bukan karena sakit atau bukan karena udzur yang lainnya, annahu syarrun minaz zani, maka orang yang melakukan atau yang meninggalkan puasa ini lebih parah, lebih buruk daripada seorang pezina. Ya, kata Imam Az-Zahabi, suatu hal yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di masa beliau tentunya, kalau di masa kita sudah berubah mungkin, ya. Orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini lebih parah dosanya daripada seorang yang berzina. Berzina itu lebih ringan daripada orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya. Ini yang terjadi di masanya Imam Az-Zahabi. Jadi kaum muslimin di masa itu menganggap bahwa orang yang berzina itu lebih ringan dosanya daripada orang yang, ya, meninggalkan puasa Ramadan. Ya, dan tentunya ini, ya, pendapat mereka lebih selamat. Kalau kita kan sudah semakin jauh dari zamannya Nabi alaihi salatu wasalam, semakin parah. Ya, semakin parah. Banyak perkara-perkara yang dahulu sangat dijauhi oleh kaum muslimin, sekarang justru kaum muslimin, ya, banyak melakukannya. Ya, zaman sekarang lebih parah lagi. Perbuatan dosa dianggap biasa. Maka hati-hati, ya. Dahulu manusia atau kaum muslimin di masanya Imam Az-Zahabi menganggap bahwa meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini lebih parah dosanya daripada orang yang berzina. Ya. Wal makas, ya, dan dosa orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini lebih besar daripada, ya, tukang palak. Makas itu tukang palak, ya, para preman yang mengambil
jatah mereka secara zalim. Ya, ada jatah preman, orang-orang dipalakin. Ya, maka orang yang tidak berpuasa itu lebih parah daripada tukang palak. Wa mudminil khamr. Demikian juga orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ini dosanya lebih parah daripada orang yang kecanduan khamr. Orang yang kecanduan khamr tapi dia puasa di bulan Ramadan, ini lebih ringan daripada orang yang tidak kecanduan khamr, ya, tapi tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada orang yang gemar mabuk-mabukan, ya, gemar mabuk-mabukan, tapi di bulan Ramadan dia berhenti dan berpuasa. Ada orang yang soleh, nggak pernah minum khamr, tapi di bulan Ramadan dia nggak berpuasa. Ya, kaum muslimin di masanya Imam Az-Zahabi menyebutkan, ya, mereka berpendapat bahwa orang yang kecanduan khamr tapi dia puasa di bulan Ramadan ini lebih ringan daripada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Bal yashukuna fi islamihi. Bahkan kaum muslimin meragukan keislaman orang yang meninggalkan puasa. Ya. Nah, gimana kok ngaku seorang muslim tapi tidak berpuasa? Ya, tapi tidak berpuasa. Ya. Dan seruan-seruan yang seperti ini ya juga terjadi di tengah-tengah kita, ya. Ada seruan yang sempat heboh ya beberapa tahun yang lalu, hormati yang tidak puasa. Sing poso kon ngormati sing ora poso. Ya, tidak ada pembelaan terhadap syariat, justrunya orang-orang yang tidak berpuasa, ya, orang-orang yang tidak berpuasa karena suatu uzur, dia tetap harus menghormati bulan puasa. Ya, dia tetap harus menghormati bulan Ramadan. Tapi coba lihat dibalik. Orang yang puasa harus menghormati orang yang tidak puasa. Ya. Maka dahulu kaum muslimin meragukan keislaman orang-orang yang tidak berpuasa. Wa yadhunnuna bihi zandaqah wal inhilal. Bahkan mereka, ya, mengira atau berprasangka bahwa orang yang tidak berpuasa itu, ya, adalah orang-orang zindiq. Itu orang-orang munafik. Bukan, jadi orang-orang yang secara zahir ngakunya Islam, tapi pada hakikatnya dalam hatinya menyimpan kekufuran. Ya, jadi masyarakat di masa itu menganggap orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini adalah orang-orang munafik. Ngaku Islam tapi menyimpan kebencian kepada atau menyimpan kekufuran dalam hatinya. Na'udzubillah. Ya. Jadi ini bukan masalah yang sepele. Kalau ada anggota keluarga kita yang tidak berpuasa, maka hendaknya kita berikan nasihat. Bukan permasalahan biasa meninggalkan bulan puasa di bulan Ramadan. Bukan pilihan. Ya, yang mau puasa-puasa, yang nggak mau puasa silahkan. Bukan pilihan, tapi kewajiban. Ya. Nah, tugas kita bersama kalau melihat ada orang yang kelihatan dia sebagai seorang muslim, sudah kita tegur. Paling tidak, ya, kita nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah punya alasan. Saya sudah tegur kok. Ya, ini yang berat kita, ya. Kita itu kalau amar ma'ruf kencang, tapi nahi mungkar kadang-kala nggak berani kita kalau lihat kemungkaran. Ya sampaikan saja baik-baik. Nah, Mas kok nggak puasa sih, Mas? Ya, paling tidak ada sesuatu yang menyentuh hati dia. Ya. Kita nggak boleh biarkan begitu saja. Kalau ada orang kita tahu dia seorang muslim, ya udah tanyakan, paling tidak, Mas kok nggak puasa? Entah dia nanti berbohong, alasannya apa, yang penting kita sudah, ya, menyampaikan. Kalau tidak sakit ya puasa atau Mas. Ya, kita sampaikan kepada dia, yang mudah-mudahan ada perubahan. Ya, kadang-kadang kita hanya ucapan pendek saja, perhatian sedikit saja kepada saudara kita, mungkin bisa mengubah dia. Oh iya, ya aku kok poso ya, sesok sahur lah, poso. Hanya dengan ucapan kita tadi bisa jadi menjadi sebab apa? Hidayah bagi saudara kita sama muslim. Makanya Bapak dan Ibu kalau melihat ada orang muslim yang nggak puasa, itu didekati, ditegur dengan cara yang baik. Ya, mudah-mudahan dengan teguran tadi bisa membawa dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ini dosa besar yang ke-10, yaitu meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur. Baik, kita lanjutkan sedikit. Al-kabiratul hadiyah al-hadiyah asyarah al-firar minaz zahaf. Dosa besar yang ke-11, yaitu kabur dari medan pertempuran. Ya, kabur dari medan pertempuran. Ya, jadi ketika terjadi pertempuran antara pasukan kaum muslimin ya melawan pasukan orang-orang kafir, maka merupakan dosa besar ketika ada di antara kaum muslimin ini yang kemudian kabur tanpa ada perintah dari sang komandan. Ya. Jadi kalau misalnya sedang perang, nggak boleh kabur. Harus dituntaskan perangnya atau menunggu adanya perintah dari sang komandan. Ya, harus bertempur sampai mati atau ada perintah dari komandan untuk meninggalkan medan pertempuran. Ya. Tapi kalau tanpa alasan dia meninggalkan medan pertempuran, ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Para ulama menjelaskan kenapa meninggalkan medan pertempuran tanpa adanya perintah, ya, atau bukan karena sebuah strategi, ya, merupakan dosa besar. Karena yang pertama, dia akan melemahkan pasukan kaum muslimin. Secara mental, kalau orang sedang berperang kemudian melihat teman-temannya mundur ke belakang, ya, dia akan berpikir, loh kenapa nih kok pada mundur? Kenapa kok mundur? Akhirnya apa? Yang lain ikut-ikutan, mundur. Akhirnya kaum muslimin tidak mendapatkan kejayaan dalam pertempuran tersebut. Demikianlah bahaya orang yang meninggalkan medan pertempuran. Ya, dia menggembosi semangat teman-temannya. Demikian juga sebaliknya, ketika ada di antara kaum muslimin yang mundur dari pertempuran, maka ini akan menambah semangat musuh untuk menggempur kaum muslimin. Yang asal muasalnya mungkin mereka khawatir, ya, takut dengan kekuatan kaum muslimin. Tapi begitu melihat ada kaum muslimin yang kabur, ada kaum muslimin yang melarikan diri, muncul percaya diri lagi pada diri mereka, kemudian mereka pun berusaha untuk menggempur kaum muslimin sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, meninggalkan medan pertempuran, ya, tanpa ada perintah dari komandan atau bukan karena sebuah strategi, ini merupakan dosa besar. Ya. Sebabnya kenapa? Karena yang pertama, dia akan mematahkan semangat pasukan kaum muslimin. Yang kedua, dia akan menambah semangat, ya, pasukan orang-orang kafir untuk menggempur kaum muslimin. Ini sebabnya mengapa kabur dari medan pertempuran tergolong dosa besar. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, ini dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yuwallihim yawma idzin duburah illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang mundur di hari pertempuran, ya, kecuali orang-orang yang berbelok untuk sebuah siasat perang atau untuk menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, ya, maka sesungguhnya dia akan kembali membawa, ya, bi ghadabin minallah, membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam, fa bi'sal masir, ya. Dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, ayat ini, ya, dengan jelas menunjukkan keharaman mundur dari medan pertempuran kecuali dengan sebab yang diperbolehkan. Ya. Apa sebabnya? Ya, untuk siasat perang.
Ya, terkadang ada siasat perang yang memang mengharuskan pasukan itu mundur. Ya, misalnya, ya kalau dia menghadapi musuh di medan yang demikian luas, ya jumlah musuh banyak, kemudian jumlah pasukan kita sedikit, maka kita akan mengalami kekalahan. Maka kemudian ada strategi mundur terlebih dahulu, kita bawa pasukan ke tempat yang lebih sempit agar kita bisa untuk menyerang mereka dengan lebih efektif, maka tidak mengapa mundur. Ya, strategi perang. Strategi perang. Ya, jadi dia bawa menggiring pasukan musuh ke tempat yang lebih strategis bagi dia untuk menghantam. Maka yang demikian tidak mengapa, mundur yang diperbolehkan. Dan tentunya itu semua ya diatur oleh seorang komandan, seorang panglima perang. Ya. Atau dia mundur untuk bergabung dengan pasukan lainnya. Misalnya ada pasukan yang memang tugasnya itu memukul dari belakang. Jadi dia mundur dulu kemudian memutar. Ya kembali kepada strategi tadi. Ya. Kalau memang dia mundur karena alasan-alasan yang menguntungkan pasukan kaum muslimin, maka yang demikian tidak mengapa. Namun kalau dia hanya sekedar mundur saja, entah itu karena takut, ya, maka yang demikian merupakan dosa besar. Karena dia akan merubuhkan mental, menuntukkan mental kaum muslimin dan memperkuat mental ya musuh kaum muslimin. Apa ganjarannya? Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Ya. Maka dalam Islam hukuman bagi para pengkhianat ini besar ya. Orang-orang yang desersi atau yang berkhianat ya, ini bisa terancam hukuman mati. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hadisnya sering kita ulang ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauhilah ya 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara minha at-tawalli yaumaz zahaf, yaitu kabur ketika pertempuran ya, ketika pertempuran berlangsung. Ini merupakan salah satu dosa besar. Baik ya. Dan demikian selesai kita dari pembahasan 2 dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Dosa besar yang ke-10 yaitu meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur. Kemudian dosa besar yang ke-11 yaitu kabur dari medan pertempuran. Baik, kita cukupkan dulu mungkin kajian kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas dosa besar yang ke-12 yaitu az-zina. Ya, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina, mendekatinya saja tidak boleh. Ya. Bagaimana hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan? Bagaimana ancaman-ancamannya? Ini insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kami serahkan kembali ke Mas Trianto. Silakan Mas. Sampailah pada acara yang tertutup. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan baca doa tahiyyatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku MT mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.